Indonesia sedang bersiap untuk mencatatkan sejarah baru di sektor pangan pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras nasional akan mencapai rekor 34,6 juta ton, tumbuh signifikan 4,8% dari tahun sebelumnya. Capaian ini akan mengukuhkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di ASEAN, sekaligus menggeser dominasi Vietnam dan Thailand yang selama ini menjadi pemain utama di kawasan regional. Momentum positif ini dimanfaatkan pemerintah untuk mulai membuka keran ekspor, dengan rencana pengiriman rutin 2.000 ton beras per bulan ke Malaysia sebagai langkah awal strategis. Tidak hanya berfokus pada tujuan komersial semata, pemerintah juga serius mempertimbangkan ekspor beras untuk misi kemanusiaan global. Kementerian Perdagangan saat ini sedang mengkaji secara mendalam skema pengiriman beras ke Palestina sebagai bentuk solidaritas internasional sekaligus uji coba membuka jalur ekspor baru. Pejabat kementerian menegaskan bahwa prioritas utama tetap menjaga stok dalam negeri, namun peluang untuk berkontribusi di pasar global tetap terbuka lebar. Keberhasilan peningkatan produksi ini tidak terlepas dari suksesnya program cetak sawah baru dan intensifikasi pertanian di berbagai wilayah strategis. Daerah-daerah seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur telah menjadi penyumbang utama surplus beras nasional. Penerapan teknologi pertanian modern, termasuk penggunaan varietas unggul dan sistem irigasi presisi, telah memberikan kontribusi nyata terhadap lonjakan produktivitas yang signifikan ini. Namun demikian, para analis dan pelaku industri mengingatkan bahwa jalan menuju ekspor besar-besaran masih penuh tantangan. Ketua Asosiasi Pengusaha Beras Indonesia menyoroti persoalan mendasar terkait daya saing harga dan kualitas di pasar internasional. Fakta menunjukkan bahwa harga beras Indonesia masih sekitar 40-50% lebih tinggi dibandingkan produk serupa dari negara pesaing utama seperti Vietnam atau Thailand. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dalam laporan terkininya menyatakan optimisme terhadap potensi Indonesia sebagai pemain baru di pasar beras global. Dengan kombinasi antara peningkatan produksi yang stabil, kebijakan ekspor yang terukur, dan diplomasi perdagangan yang lebih agresif, tahun 2025 diprediksi akan menjadi titik balik penting dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia. Transformasi dari negara pengimpor menjadi eksportir beras yang diperhitungkan di kancah internasional bukan lagi sekadar mimpi, tetapi target yang semakin nyata untuk diwujudkan. Di samping upaya ekspor komersial, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan sedang mengkaji secara komprehensif rencana ekspor beras untuk tujuan kemanusiaan. Kajian ini tidak hanya melihat aspek teknis pengiriman, tetapi juga mempertimbangkan dampak geopolitik dan diplomasi internasional. Rencana pengiriman beras ke Palestina, misalnya, bukan sekadar bantuan pangan biasa, melainkan bagian dari diplomasi soft power Indonesia di kancah global. Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan FAO dan World Food Programme untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan sesuai dengan protokol bantuan pangan internasional. Pejabat Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa setiap keputusan ekspor kemanusiaan akan melalui proses verifikasi ketat untuk memastikan stok beras nasional tetap aman di atas level buffer stok yang ditetapkan. Mekanisme khusus sedang dirancang di mana ekspor kemanusiaan hanya akan dilakukan ketika produksi dalam negeri melebihi 110% dari kebutuhan nasional, dengan sistem monitoring real-time oleh Bulog dan Kementerian Pertanian. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan domestik dan kontribusi global. Keberhasilan peningkatan produksi beras nasional ini merupakan buah dari implementasi berbagai program strategis yang dijalankan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Program cetak sawah baru seluas 200.000 hektar di luar Jawa telah memberikan kontribusi signifikan, terutama di wilayah seperti Sumatera Selatan yang berhasil mengoptimalkan lahan gambut melalui teknologi khusus. Di Kalimantan Selatan, proyek food estate yang sempat menuai kontroversi kini mulai menunjukkan hasil nyata dengan produktivitas mencapai 5 ton per hektar. Sementara itu, Jawa Timur sebagai lumbung padi tradisional terus mempertahankan kinerja melalui program intensifikasi pertanian berbasis teknologi. Penggunaan varietas unggul baru seperti Inpari 48 dan Inpari 49 yang tahan hama serta adaptif terhadap perubahan iklim telah meningkatkan hasil panen rata-rata sebesar 15-20%.
Sistem irigasi presisi berbasis IoT yang diimplementasikan di 35 daerah sentra produksi turut berperan dalam optimalisasi penggunaan air dan pupuk, sekaligus mengurangi ketergantungan pada musim hujan. Kementerian Pertanian mencatat bahwa adopsi teknologi modern oleh petani telah melonjak 40% sejak 2023, didukung oleh program pelatihan massal dan pendampingan oleh penyuluh pertanian. Transformasi digital melalui aplikasi Simantap, Sistem Informasi Manajemen Tanaman Pangan, memungkinkan monitoring real-time terhadap 1,2 juta hektar sawah di seluruh Indonesia. Capaian-capaian teknis inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi surplus produksi beras yang kini membuka peluang ekspor. Meskipun optimisme terkait potensi ekspor beras Indonesia semakin menguat, para analis dan pelaku industri mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi secara komprehensif. Persoalan daya saing harga menjadi kendala utama, di mana harga beras Indonesia di pasar internasional masih 40-50% lebih tinggi dibandingkan produk serupa dari Vietnam atau Thailand. Menurut riset terbaru Institut Pertanian Bogor, selisih harga ini bersumber dari beberapa faktor krusial. Pertama, biaya produksi yang masih tinggi akibat ketergantungan pada pupuk impor dan mekanisasi pertanian yang belum optimal. Kedua, inefisiensi rantai pasok yang menyebabkan ongkos logistik mencapai 15-20% dari total biaya, jauh lebih tinggi dibandingkan negara pesaing. Ketiga, fragmentasi lahan pertanian yang membuat skala ekonomi sulit tercapai. Tantangan kualitas juga menjadi penghambat serius. Data Asosiasi Eksportir Beras Asia menunjukkan bahwa beras medium Indonesia seringkali belum memenuhi standar pasar premium internasional, terutama dalam hal tingkat kepulenan, kebersihan, dan keseragaman butiran. Pasar global saat ini menuntut standar kualitas yang sangat ketat, mulai dari kadar air maksimal 14%, tingkat broken rice di bawah 5%, hingga bebas dari kontaminasi logam berat, jelas Direktur Utama PT Beras Nasional, salah satu eksportir terbesar di Indonesia. Di sisi kebijakan, proteksionisme negara-negara tujuan ekspor semakin menguat. Uni Eropa misalnya, baru saja menerapkan regulasi baru yang mensyaratkan sertifikasi sustainability untuk produk pertanian impor, sementara negara-negara Timur Tengah cenderung memilih beras dengan karakteristik spesifik seperti butiran panjang dan kadar amilosa tinggi yang belum banyak dikembangkan di Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pertanian telah menyusun roadmap peningkatan daya saing ekspor beras tahun 2025 sampai tahun 2029. Program utamanya meliputi 1. Pembangunan 50 unit pengolahan gabu terpadu berstandar internasional di sentra produksi. 2. Pelatihan intensif Good Agricultural Practices (GAP) bagi 500.000 petani. 3. Subsidi logistik ekspor khusus untuk komoditas beras. Serta 4. Diplomasi dagang intensif untuk membuka akses pasar baru. Kami targetkan dalam 3 tahun ke depan, harga beras Indonesia bisa bersaing di tingkat regional dengan kualitas yang memenuhi standar global, tegas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Lembaga-lembaga internasional memberikan respons positif terhadap transformasi yang dilakukan Indonesia di sektor pangan. Bank Dunia dalam laporan triwulanannya menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi game changer dalam pasar beras global jika mampu mempertahankan momentum pertumbuhan produksi saat ini. Analis senior mereka memproyeksikan, dengan pertumbuhan produksi rata-rata 5% per tahun, Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada berkelanjutan, tetapi juga mampu mengalokasikan 5-10% produksinya untuk ekspor pada 2027. Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO, bahkan memasukkan Indonesia dalam daftar negara emerging exporter yang perlu diperhitungkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen politik yang kuat, terlihat dari alokasi anggaran sektor pertanian yang meningkat 25% sejak 2023, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani dalam menerapkan teknologi modern. Potensi Indonesia sebagai eksportir beras global bukan lagi sekadar wacana, tetapi sedang menuju kenyataan. Tahun 2025 bisa menjadi titik balik sejarah ketika Indonesia berhasil mentransformasi diri dari negara pengimpor menjadi pemain aktif di pasar beras internasional. Namun, jalan menuju kesuksesan tersebut masih memerlukan kerja keras semua pihak.
Pemerintah perlu terus memperkuat infrastruktur pertanian, industri harus meningkatkan standar kualitas, sementara petani perlu didorong untuk terus mengadopsi inovasi. Jika seluruh komponen bangsa bersinergi mengatasi tantangan yang ada, visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045 bukanlah impian yang mustahil. Momentum peningkatan produksi 2025 ini harus menjadi landasan kokoh untuk membangun sistem ketahanan pangan yang berdaulat sekaligus berkontribusi bagi stabilitas pangan global. Pada akhirnya, keberhasilan ekspor beras bukan hanya tentang angka perdagangan, melainkan bukti nyata kemandirian bangsa dan kontribusi Indonesia bagi ketahanan pangan dunia.